Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faizal Rahman dari SMP 1 Kota Solo. Saya akan membuat video wawancara terkait mengenai stunting, seperti ciri-ciri apa saja yang terkena stunting dan apa saja upaya yang akan dilakukan untuk terkena stunting. Berikut adalah hasil video wawancara saya. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber wawancara saya, yaitu adalah ayah saya sendiri. Kenapa saya memilih ayah saya sendiri? Karena ayah saya adalah tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Solo. Berikut adalah pertanyaan yang akan saya berikan kepada ayah saya. Pertanyaan pertama, apakah atau masih adakah kasus stunting di Kabupaten Solo? Untuk di Kabupaten Solo, karena daerahnya cukup luas, pada saat tahun ini, tahun 2005 masih ada stunting, cuman ada juga persepsi silang pendapat. Data yang di statistik sama dinas kesehatan agak berbeda, tapi kita tetap melakukan sesuai dengan ketentuan data yang dipakai, data statistik. Cuman intervensi yang telah dilakukan baik di dinas kesehatan maupun dinas KB selaku leading sektor di tim TPS Kabupaten Solo telah melakukan upaya untuk pencegahan stunting. Baiklah, itu adalah pernyataan yang telah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua, berapa banyak dan kisaran umur berapa saja anak yang terkena stunting? Kalau tergantung menurut tapi pada umumnya stunting itu sampai 0 sampai 5 tahun. Cuman terdeteksinya mungkin di usia 2 tahun. Baiklah, itu adalah pernyataan yang diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa saja pekerjaan orang tua anak terkena stunting atau bagaimana kondisi ekonominya? Kondisi keluarga stunting pada umumnya adalah kondisi pada kemiskinan. Tapi sebetulnya kemiskinan kalau kita lihat pada dasarnya adalah ketidaktahuan atau kekurangnya wawasan mengenai pola hidup sehat. Artinya informasi mengenai gizi makanan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak sesuai dengan pertumbuhan sebenarnya harus diketahui oleh orang tua wawasannya, tapi faktor kemiskinan yang paling juga dominan ya. Berarti itu penyebabnya tumbuh kembang gizinya nggak sesuai dengan anak yang seusia umurnya. Baiklah, itu adalah pernyataan yang telah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Untuk pertanyaan keempat, kira-kira upaya apa saja yang harus dilakukan apabila telah terjadi stunting? Upaya yang akan dilakukan adalah memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi seimbang, memastikan anak untuk mendapatkan imunisasi serta imunisasi lengkap dan meningkatkan kebersihan lingkungan, serta melakukan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin di posyandu. Baiklah, itu adalah pernyataan yang diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Untuk pertanyaan yang kelima, kira-kira bagaimana hasil upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan stunting tersebut? Terima kasih. Untuk pencegahan stunting dari permasalahan tersebut memang tidak dapat dilakukan pada satu OPD termasuk KB maupun dinas kesehatan. Artinya dilakukan secara bersama lintas sektor, artinya OPD terkait. Tapi pada intinya kita yang terkait dengan penuntaskan stunting ini adalah memperhatikan asupan gizi.
baik itu pada ibu hamil maupun pada ibu yang menyusui. Yang kedua, perlu pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita. Ketiga, mengatasi permasalahan anak yang susah makan. Mungkin kalau tim TPPSU mungkin ada mendatangkan ada dokter spesialis anak, jadi bisa mendeteksi apa gejala yang mungkin terjadi pada anak tersebut. Dan yang terlanjutnya adalah menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal, baik itu bagi yang keluarga. Yang lanjutnya memberikan edukasi atau penyuluhan bagi ibu hamil dan ibu menyusui terkait dengan stunting. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu adalah pernyataan yang telah diberikan ke pertanyaan nomor 5. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Baiklah, untuk pertanyaan yang ke-6, bagaimana tanggapan atau peran keluarga bagi anak yang terkena stunting? Peran keluarga di sini sangat berpengaruh ya. Semua intervensi yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting, baik itu dinas kesehatan segala maupun sektor yang membidangi kegiatan stunting seperti dinas kesehatan, dinas KB, dinas sosial, dinas PU, maupun yang lain-lainnya, termasuk dinas perumahan, yang intervensinya itu mungkin yang paling pertama ialah di pihak keluarga. Kalau tidak ada peran aktif keluarga untuk memperhatikan kualitas hidup keluarga, yang memberikan peran yang cukup signifikan, memberikan motivasi kepada keluarga tersebut, baik itu masalah gizi maupun ruang lingkup di dalam keluarga itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu adalah hasil pernyataan yang telah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 7, kira-kira apa upaya pencegahan yang harus dilakukan agar anak tersebut tidak terkena stunting? Baiklah, untuk supaya tidak pencegahan terkena stunting, mungkin biasanya kita memberikan pemberian empasi bergizi mulai pada usia 6 bulan, di mana kandungan karbohidrat, protein hewani, buah dan lemak sehat untuk nutrisi bagi penderita stunting. Yang kedua, artinya ada imunisasi lengkap untuk anak untuk mencegah penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan. Yang selanjutnya adalah kebersihan lingkungan dan sanitasi. Gunakan air bersih, cuci tangan dengan sabun, buang air di jamban yang sehat. Selanjutnya kita mungkin tadi adalah pemantauan pertumbuhan anak secara rutin, mungkin menimbang, biasanya itu adalah di puskesmas sering kita melihat ada penimbangan berat badan, terus mengukur tinggi badan di posyandu setiap bulannya. Yang selanjutnya adalah memberikan pendidikan kesehatan orang tua, itu mengenai penyuluhan gizi, pola asuh, dan pentingnya kesehatan reproduksi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Berarti dengan melakukan upaya pencegahan tersebut akan mengurangi jumlah anak yang terkena stunting, begitu? Ya, dengan pencegahan seperti tadi, seperti itu, mungkin memberikan masukan kepada artinya bisa dengan sektor-sektor yang tadi bisa menghambat penurunan stunting yang ada di daerah kita. Baiklah, itu adalah pernyataan yang diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-8. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir,
Kira-kira apa saja ciri-ciri yang mengakibatkan anak tersebut bisa dikatakan bahwa dia terkena stunting? Biasanya ciri-ciri yang mungkin pada umumnya ialah yang biasanya orang sebut adalah badannya agak lebih pendek gitu. Badan lebih pendek, itu dimana anak seusianya mungkin ada perbedaan dari segi tinggi badan mungkin. Yang kedua mungkin berat badan tidak meningkat. Mungkin yang tadi artinya nutrisi atau malnutrisi yang terus-menerus yang tidak maksimal, sehingga berat badan anak jadi susah naiknya, justru berkurang gitu. Yang ketiga itu perkembangan otak lambat, artinya motorik dari anak itu. Jadi kalau di usia anak itu ada tahapan-tahapannya, mungkin sudah pandai berbicara, sudah pandai merangkak artinya. Tapi kalau pada umumnya orang stunting itu anaknya biasanya tertidur, ya tenang aja, jadi kemampuan motoriknya tidak kelihatan. Yang keempat itu adalah mudah lelah, artinya tidak ada nampaknya semangat, tidak kelihatan nampaknya. Jadi pada umumnya adalah tidur yang kebanyakan. Yang selanjutnya adalah mudah terserang penyakit. Jadi ada saja yang ada, artinya sakitnya hari ini, besoknya pun kena ini. Dari itu tadi jadinya imun maupun gizi yang masuk memang tidak banyak. Itu kan menimbulkan sistem imun tubuhnya berkurang. Yang lanjutannya mungkin itu tadi selain memeriksakan anak-anak tadi ke puskesmas maupun posyandu, mungkin dari tim percepatan mungkin ya di kabupaten kota biasanya udah didata mungkin ya. Jadi anak yang terkena stunting itu tindak lanjutnya gimana? Berarti ada penanganan khusus nantinya. Artinya nanti kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, mungkin didatangkan dokter anak. Yang kedua mungkin kalau dari segi kemampuan artinya dari kemiskinan, mungkin kita macam adanya pola asuh, ada bapak asuh yang akan memberikan bantuan. Yang ketiga mungkin dari Basnas yang cukup peran dalam melakukan penjagaan stunting. Sekian, terima kasih. Baiklah semua, itu adalah hasil dari wawancara yang telah kita simak dan kita perhatikan. Sekian hasil wawancara dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.